Ya, jadi setelah saya mengajukan surat pengunduran diri, itu belum berarti resmi mundur karena kan itu permohonan pengunduran diri. Jadi nanti disetujui atau tidak setujui oleh Kemendagri, jadi Kementerian Dalam Negeri. Tapi sih menurut saya pasti akan disetujui karena itu adalah bagian daripada hak. Jadi bukan permohonan kayak minta naik pangkat atau permohonan pinjaman bisa ditolak, pinjaman uang atau apa. Tapi kalau mengundurkan diri itu kan bagian daripada hak yang bisa saya dapatkan. Setelah mengajukan, ya kesehariannya saya pasif di kantor karena memang sudah resign, tapi kan belum dapat SK, surat keputusannya itu belum dapat. Jadi saya kembali ke Jakarta sambil berbenah-benah untuk mempersiapkan dengan asumsi persetujuan akan disetujui pengunduran diri ini. Jadi saya sudah mulai siap-siap pindahan di rumah dinas, terus sambil banyak ngurusin tentu urusan politik ya, dan menanggapi ya sebenarnya lebih ke arah cool down sih. Jadi saya lebih cool down, lebih bisa punya waktu untuk keluarga, tentunya untuk diri sendiri. Udah lama nggak ngurus diri gitu kan. Tentu saya juga banyak meminta maaf kepada masyarakat karena kan biar bagaimanapun masyarakat yang membayar gaji pejabat, dan ketika pejabat tidak bisa melayani rakyat berarti bukan pejabat tapi penjahat. Nah, saya tidak ingin jadi penjahat dengan segala konsekuensi yang harus saya tanggung. Tentu saya memohon maaf. Iya, ini kan saya ada di salah satu tempat saya tinggal, sempit jadi nggak bisa naruh banyak binatang. Tapi karena memang udah hobi ya, jadi walaupun sempit tetap saya paksa-paksakan. Ini saya punya ini, ada burung satu sama ular seperti biasa dua. Nah, ini ular seminggu sekali. Jadi nggak bau. Saya punya ular yang gede-gede banyak kan, tapi nggak mungkin bisa saya taruh di apartemen. Nah ini dia. Ini maksimalnya segini. Nggak bisa panjang lagi. Nggak bisa panjang, ini udah gede segini. Ya paling cuman tambah. Bisa gigit, cuman karena memang hampir setiap hari dipegang atau apa jadi jinak. Ya jinak-jinaknya ular ya bukan berarti itu nggak mungkin gigit ya. Bisa aja gigit gitu, bisa. Tapi inilah jenis yang bisa yang lebih mudah dipiara di tempat yang sempit. Misalnya kan banyak tuh anak-anak yang masih ngekos atau tinggal di apartemen. Ini jenis burung makau yang kecil, yang mini. Dia kecil begini, umurnya bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Ini sekarang umurnya masih hampir 2 tahun, setahun setengah, hampir 2 tahun. Saya piara dari belum ada bulunya. Masih bulu jarum lah gitu. Saya piara ini karena dia suaranya nggak terlalu keras, jadi kalau di dalam ruangan itu nggak bikin berisik lah gitu. Nih, tuh dia balik lagi. Sebenarnya saya banyak baca buku sih, walaupun sekarang buku itu bisa tergantikan seolah-olah dengan apa ya, e-book lah, dengan internet, tapi saya tetap membaca buku. Nah, ini ada beberapa buku yang belum sempat saya baca. Ini ada buku bagus. Kebetulan yang nulis ini adalah mamahnya anak saya. Oh, ini jadi kayak promosi buku, tapi nggak sih, terlepas dari itu buku yang lumayan bagus, saya sering baca. Jadi ini bukan apa promosi ya, saya rasain juga nggak ini. Insya Allah bahagia. Jadi kumpulan quote yang membuat kita nggak sedih dan mau berjuang lagi. Ini bagus sih. Pagi sarapan olahraga, terus baca buku, tau-tau udah duhur gitu. Makan siang, ibadah dan lain-lain, terus baca buku lagi, ketemu asar, satu hari selesai gitu. Petikan-petikan gitar itu kayak menambah kesedihan gitu. Enggak sih, lebih ke arah sebenarnya saya cuma genjrengan aja gitu. Tapi kadang-kadang membuat kayak menerawang kemana gitu, jadi buat teman ngelamun lah gitu loh. Kalau ngangkat beban itu 2 hari sekali lah, 2 hari sekali, minimal 2 hari sekali. Nggak usah kayak sampai latihan yang gimana binaraga, enggak, cukup paling 15 menit sampai 30 menit lah. Habis itu baru begini gitu. Ganti-gantian aja udah.
Assalamualaikum. Mbak, apa kabar? Ini pemirsa wanita-wanita cantik Indramayu ini. Apa kabar? Mbak Ingrid sehat, Mbak Juju, Mbak Ati sehat ya. Mbak, ini gede banget. Ini kira-kira beratnya berapa kilo ini? Ini 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jadi kalau beli mangga sekilo, ini udah 1,5 kilo lebih. Jadi mungkin kalau yang sekilo mungkin yang ini nih. Ini sekilo nih. Ini yang sekilo nih. Ini ya. Ini sekilo. Jadi beli mangga sekilo ya satu. Wah luar biasa. Ini kalau di tempat kebunnya aja sini sekilonya sekitar berapa ini? 50, Pak. Di tempat kebunnya aja sekilo 50. Kalau misalnya di Jakarta bisa sampai ratusan ribu ya. 200. 1 kilo 200. Jadi satu ini 200 ribu. Ini memang jenis mangga yang terbesar dan ini memang Mbak perkebunannya ada berapa ini? Ada berapa pohon? Banyak, Mbak. Ada kira-kira 10 pohon, 20 pohon, 30 pohon? Ratusan lebih. Ratusan lebih dan ini punya pohon yang mangga yang lainnya tapi yang lagi andalan sekarang ini yang jenis Agrimania. Ya, wanginya seluruh ruangan. Rasanya seperti apa tuh Mas? Ini saya manis banget. Sebagian besar orang Indramayu itu kan petani, nelayan dan mereka tuh punya harapan besar banget sama siapapun yang menjabat. Kasihan kalau harus kalau tidak tercapai yang diinginkan kan. Ini mungkin bisa sekitar sebulan lagi. Sebulan lagi baru ya. Kalau mangga yang biasa-biasa segini mah udah gede banget kan. Ini karena memang jenisnya besar jadi nunggu sebulan lagi. Nah, ini dia nih, masak pohon. Sekarang masak pohon, makan di pohon. Tiba ge. Tuh. Wow. Aromanya seperti apa Mas? Wangi. Aromanya kayak mangga sih. Kalau kayak durian kita bingung juga kan. Kita makannya begini, bismillah. Banget. Ini manis banget nih. Jadi antara mangga harum manis, tapi harumnya Wangi banget. kayak mangga gincu. Terus ada rasa seger bukan rasa asam ya, rasa seger. Ini maaf ya, saya makan semuanya pada ngeliat ya, maaf ya. Ini saya cuma teringat wajah-wajah ibu-ibu yang pendukung saya kan gitu. Betapa mereka itu menitipkan amanah kepada saya. Tapi apa daya, saya tidak memiliki kewenangan yang memang seperti diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka ya saya hanya bisa seperti ini kan gitu. Tapi kalau seperti ini doang gitu ya, cuman kayak gini aja, terus harus menikmati segala fasilitas yang mewah, yang apa ya saya nggak mau. Ini buah si malakama sih buat saya. Tapi udahlah, yang penting batin saya tenang, yang penting saya mengatakan yang sebenarnya dan sejujurnya, saya tidak ingin membohongi masyarakat gitu.